Selamat sore para sedulur YouTube, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun. Para sedulur, seperti biasa sore hari ini lagi nyantai ngasih makan ayam jago di rumah nih teman-teman. Ini apa? Sore ini nggak kayak biasanya harus nyiramin tanaman karena 2 hari belakangan udah hujan di sini di kampung halaman saya, jadi nggak perlu kemudian nyiramin. Terus nggak begitu berdebu teman-teman. Nah teman-teman, seperti biasa kita ngobrol-ngobrol seputaran perayangan. Jadi teman-teman, belakangan ini saya sering lihat kalau di grup-grup di Facebook itu terjadi penipuan ya teman-teman. Penipuan di transaksi jual beli perayaman teman-teman. Nah penipuan tuh sering kali terjadi. Kebetulan kayaknya orang-orangnya sih dari sekitaran tempat sini saya sering ketemu ya, dan kayaknya dia memang kemudian banyak melakukan aksinya di beberapa tempat yang jauh gitu kan, di luar provinsi. Biasanya lewat transaksi-transaksi yang ditawarin lewat ayam lewat Facebook ya teman-teman. Nah teman-teman, ini kan modusnya biasanya ayam itu dia keluarin nanti kan ayamnya seperti apa speknya, kemudian gayanya seperti apa, komplit lah ayamnya. Cuman sayangnya kadang-kadang kan setelah ditransfer uangnya, barangnya nggak dikirim gitu kan. Nah dan banyak kemudian juga yang berkilah katanya bukan mereka gitu, identitas mereka yang kemudian digunain sama orang gitu kan. Nah teman-teman, untuk mengatasi hal-hal seperti itu ada baiknya kalau kemudian mau transaksi perayaman itu teman-teman harus jelas ya teman-teman. Ketika teman-teman kan kalau banyak sekarang kan kalau di grup-grup kayak di media sosial seperti kayak di Facebook gitu kan, mau transaksi jual beli ayam, kalau bisa paling enggak teman-teman saya sarankan untuk video call dulu, diyakinkan orangnya sama foto yang nawarkan sama enggak gitu kan. Setelah video call, kalau bisa video callnya juga nanti direkam ya teman-teman, untuk jaga-jaga kalau memang dia bukan yang terkenal gitu, bukan orang-orang yang terkenal. Beda kan kalau kemudian kita beli di farm-farm yang udah terkenal, nggak mungkin lah gitu kan. Biasanya kan untuk teman-teman yang kelas-kelas menengah kan biasanya beli-belinya di medsos, di Facebook ya. Memang kadang-kadang ayamnya juga lumayan bagus-bagus di grup-grup di Facebook itu yang ada kabarannya, cuman ya resikonya salah satunya itu ya, rawan dengan penipuan. Nah untuk mencegah kejadian seperti ada baiknya teman-teman kemudian untuk video call dulu ke orangnya ya, ketika mastiin ayamnya mana. Kalau saya sih kayak gitu, ayamnya mana dan sama orangnya yang punya mana itu kita video call, pakai video call, dan video callnya kita rekam, bisa jadi bukti kalau kemudian nanti ada sesuatu yang kemudian nggak diharapkan terjadi ya. Biasanya sih kan kalau namanya transaksi kan memang aturan nggak tertulisnya di transaksi itu, kalau ayamnya harganya gope, ongkos kirim sama boxnya 200 ya, pihak pembeli itu otomatis kan memang harus transfer dulu kan komplit. Artinya harga ayam hanya 500, boxnya sama ongkos kirim 200, artinya 700.000 harus ditransfer dulu gitu kan. Nah kebanyakan kan kemudian setelah ditransfer justru yang beli itu nanti diblokir ya sama penjualnya gitu kan. Nah makanya yang biar yang hati-hati ya di video call, dilihat wajahnya, terus spek ayamnya juga di video call. Jangan-jangan ayamnya nggak ada, sama yang ditawarin gitu kan, itu aman. Dan video callnya juga kalau bisa direkam pakai HP yang lain gitu kan, jadi bisa pakai bukti gitu kan. Karena kalau yang kemarin kasus-kasus saya tanya itu di grup-grup itu, orang yang dituduh itu nggak ngaku gitu kan, itu katanya KTP, alamat, foto dia itu diambil orang. Nah kan nggak ngerti karena memang belum video call kan gitu kan. Nah itu, dan ternyata saat ini kan kadang-kadang juga pembeli itu, saya pernah mau berusaha ada juga pembeli yang nakal, dia mau berusaha untuk nipu yang penjualnya. Kadang-kadang maksa, dia minta ayamnya sama ongkos kirimnya udah dikirim, dia nanti kan bikin slip pengiriman, yaitu struk pengiriman itu kan biasanya, atau mungkin struk pengirimannya kan dikirim ke kita, itu pengiriman transfer uangnya. Nah
Kalau nggak hati-hati kadang-kadang struk pengiriman tuh bisa dipalsu ya sekarang gitu kan. Struk transfernya itu bisa dipalsu teman-teman. Makanya kalau untuk ngatasi yang seperti itu lagi-lagi harus hati-hati. Untuk teman-teman yang jualan ayam via online, yang nawarnya di medsos, itu kalau bisa setelah orang itu ngirim struk transfer uang itu, saya pun tetap disiplin ya, walaupun orangnya udah kenal gitu kan, untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan terjadi. Kita cek dulu di mutasi rekening ya, itu via ATM kan bisa teman-teman. Di ATM kita pilih pilihan mutasi rekening, udah masuk belum gitu kan. Kalau udah masuk baru kita kirim ayam yang dibeli. Jadi sekarang ini bukan cuman yang jual, yang beli pun juga pembeli yang nakal juga banyak sekarang. Biasanya kalau pembeli itu dia pakai struknya struk palsu gitu kan. Tuh. Kadang-kadang juga malah dulu kalau itu yang jualan tanaman ada yang ditipu ya. Ditipunya yang ditransfernya struknya itu lebih gitu kan. Uangnya 5.000. Harga barang yang dibeli itu 5.000, dikirimnya 10.000 dan alasannya kelebihan dan minta ditransfer ulang gitu kan. Dan setelah ditransfer ulang ternyata kelebihannya kan yang 5.000 ditransfer balik. Oh Kak, ini tadi lupa Mas kelebihan gitu kan. Ini buktinya pengiriman. Justru ternyata orangnya nggak pernah transfer uangnya gitu kan. Malah yang jual akhirnya dirugikan sampai rugi seperti itu. Nah itu ya teman-teman, banyak hal-hal yang nggak diinginkan kadang-kadang terjadi di media sosial. Makanya kita harus di era digital, memang kita kalau mau jual beli kalau nggak ngikuti zaman juga ketinggalan. Tapi juga harus hati-hati. Nah itu salah satu tip-tip pengalaman saya kalau mau jual beli online. Oke, itu aja teman-teman. Akhir kata salam seduluran dari saya Pak Dikun. Matur nuwun.